Shalom kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, salam jumpa lagi lewat rehat dan doa malam hari ini. Renungan malam dan doa untuk menjangkaukan pelayanan ke keluarga-keluarga jemaat Tuhan di Tamalate dimanapun Anda berada. Kita akan menikmati hadirat Tuhan malam ini. Sebelum kita berdoa untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman-Nya, kita dengarkan lantunan kidung pujian seperti ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan dimuliakan melalui kidung pujian itu. Terberkati senantiasa anak-anak kekasih untuk setia memuliakan Tuhan dengan talenta yang Tuhan karuniakan. Kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita untuk kita nikmati hadiratnya malam ini.
1 Petrus pasal 5. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Jika semua sudah sedia, mari kita berdoa. Kami memuji memuliakan Tuhan karena sungguh dalam kehidupan ini hanya Tuhan yang setia memelihara dan memberkati hidup kami. Malam ini kami rindu lagi menikmati hadirat Tuhan untuk kami membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat melepaskan keletihan kami dari aktivitas sehari. Kami mohon Roh Kudus dan hikmat Tuhan memenuhi menguasai hati pikiran kami, terkhusus hamba yang akan membacakan dan menguraikannya. Sungguh hanya dalam kuasa kasih Tuhan itulah kami berserah, sehingga dalam kami membaca, mendengar dan merenungkannya, baik hamba yang berkata-kata maupun jemaat Tuhan yang mendengar, kami semua diberi pengertian, sehingga di dalamnya kami mengenal Tuhan secara baik dan terus menempatkan hidup kami dengan penuh kerendahan hati, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Satu Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 11. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, dan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat yang ke-11. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Topik malam ini adalah pakailah kerendahan hati. Kerendah hatian bukanlah sekedar ornamen dari seorang Kristen, melainkan sebuah bagian inti ciptaan baru. Dan semua yang akan menjadi orang Kristen harus menjadi murid-murid Kristus dan datang kepadanya untuk belajar, dan pelajarannya adalah untuk menjadi rendah hati dan merendahkan diri. Itu kata Richard Baxter. Kerendahan hati adalah salah satu kebajikan yang seharusnya kita miliki dalam hidup ini. Namun, karakter ini jarang ditemukan dalam diri banyak orang. Andrew Murray dalam bukunya mengatakan kerendahan hati adalah ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa yang sempurna. Mengapa? Karena dalam kerendahan hati tidak mengharapkan apapun dan tidak merasakan apapun yang dilakukan terhadap siapapun, bahkan terhadap diri saya. Kepada orang lain mungkin tetap tenang, mungkin juga terhadap siapa saja. Bahkan mungkin di antara kita tetap tenang saja. Meskipun kita tidak diberikan pujian atau tidak diacungkan jempol atau tidak diberi sorak tempik, tepuk tangan. Mungkin bahkan ketika kita dipersalahkan, bahkan dihina, tidak pernah merasa rendah hati, merasa terhina. Ada satu ungkapan, dipuji tidak akan pernah tersanjung, dan dihina tidak akan pernah jadi sampah. Petrus dalam suratnya menekankan hal kerendahan hati ketika ia memberi nasihat kepada para penatua dalam penggembalaan kawanan domba Allah. Kerendahan hati itu dinyatakan dalam sikap tidak memaksakan kehendak, tidak mencari-cari keuntungan, dan tidak main perintah, karena sebagai penatua mereka harus menjadi teladan dalam melakukan kehendak Allah. Kerendahan hati dalam pola kepemimpinan jemaat juga dapat dijabarkan dalam penggembalaan yang melibatkan, memberdayakan, dan mencerdaskan. Ini berarti dalam melayani harus ada kesadaran bahwa mereka dipanggil Allah bukan karena mereka lebih hebat dari orang lain. Ya, tentu juga seperti dalam minggu ini ada beberapa anak-anak kekasih dilibatkan dalam pelayanan, bukan berarti bahwa mereka itu lebih baik dari yang lain, tapi diberi kesempatan untuk mengambil bagian. Untuk mereka mulai menyadari panggilan dan pelayanan, talenta yang dimiliki dipakai untuk melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Mungkin juga hari-hari esok ada yang merasa terpanggil untuk itu dan mau memakai talentanya memuliakan Tuhan. Semua itu dapat dipakai, bukan karena kehebatan mereka, bukan kehebatan orang lain,
tetapi semata-mata karena mau menggunakan anugerah Tuhan dan berkesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan Allah, melayani Tuhan dengan apa yang ada, dengan apa yang dimiliki, bukan memaksakan sesuatu yang tidak dimiliki. Karena itu Petrus dalam pembacaan ini mengungkapkan soal penderitaan, aniaya, fitnah, dan air mata akan menjadi bagian yang tak pernah hilang dalam mengerjakan tugas pelayanan. Namun kerendahan hati akan menolong kita untuk tetap tenang meskipun berbagai tekanan, sindiran, dan bahkan fitnahan datang pada kita. Kita yakin dan percaya bahwa semua itu akan dialami seperti yang dialami oleh Kristus, oleh para hamba-hambanya, para rasul sebelum kita, para penginjil sebelum kita. Kita yakin bahwa Allah akan menentang orang-orang yang congkak dan angku dan sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kerendahan hati memang pilihan bagi orang-orang yang telah menerima hidup baru. Tetapi percayalah bahwa jika kita bersedia memakainya, maka setiap pelayanan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, kerendahan hati adalah bagian dari manusia ciptaan baru di dalam Kristus, dan bukanlah sekedar ornamen semata bagi seorang Kristen. Pakailah kerendahan hati untuk melayani Tuhan. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, sebelum kita undur diri, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita bawa segenap kehidupan kita dengan segala kerendahan hati dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kita berdoa. Allah yang kekal, Tuhan yang empunya hidup ini, kami bersyukur karena kemurahan Tuhan kami alami sesaat. Kami boleh dimungkinkan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan dalam menikmati hadirat Tuhan malam ini. Kami menyadari bahwa semua ini kami lakukan sebagai orang-orang yang Tuhan telah panggil dan pilih menjadi manusia baru dalam Kristus. Karena itu, jika kami melakukan semua ini hanya karena panggilan Tuhan, keterpilihan kami di dalam Kristus. Apa yang kami buat malam ini belumlah setimpal dengan kasih Tuhan yang begitu besar yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Kristus itu. Karena itu berkenanlah Tuhan dengan apa yang kami buat, dan Tuhan akan terus memperlengkapi hidup kami selanjutnya untuk kami bisa gunakan untuk melayani Tuhan kapanpun, kemanapun dan dimanapun kami berada. Oh Tuhan, kami sebelum beristirahat memohon pimpinan Tuhan, pengampunan Tuhan atas segala dosa kami, dan mohon berkat Tuhan untuk apa yang telah kami buat sehari. Dan untuk kehidupan kami selanjutnya, kami akan terus menyaksikan kebaikan Tuhan tak terhingga. Kami mohon penyertaan Tuhan untuk kami beristirahat malam ini, agar kami boleh tidur dengan lelap dalam kuasa Tuhan. Peliharalah kami dari segala yang jahat, dari segala kuasa kegelapan. Bahkan oleh kuasa Tuhan kami beroleh hidup yang penuh sehat sejahtera, sehingga esok hari dibangunkan pula dengan semangat yang baru, kesehatan yang baru dari Tuhan. Demikian kami terus memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih terus bergumul karena kelemahan tubuh, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing.
kekasih-kekasih Tuhan yang karena faktor usia fisik tak berdaya, penyakit kronis yang masih terus diderita, kami mohon kekuatan dan bahkan jika Tuhan berkenan kesembuhan untuk mereka, sehingga dalam perjuangan itu mereka beroleh kemenangan dan Tuhan dimuliakan. Bagi yang berduka, kami memohon senantiasa penghiburan dan kekuatan, sehingga tiada larut dalam kesedihan dan duka mereka. Yang dalam berbagai pergumulan dan bahkan menghadapi rasa putus asa, oh Tuhan, jangan membiarkan mereka larut dalam kesedihan dan bahkan jatuh dalam cobaan. Kami percaya kuasa Tuhan yang akan mengangkat mereka dan memulihkan mereka, dan mereka kembali berdiri teguh dan kuat berserah dalam kehendak Tuhan dan mengandalkan Tuhan semata. Kami mohon pimpinan Tuhan untuk kegiatan-kegiatan kami dalam menata pelayanan ke depan. Semoga kami semua dikarunia hikmat bersama dengan penatua diaken, pengurus-pengurus organisasi intragerejawi, para panitia-panitia yang terus bekerja dalam pelayanan dan berbagai kegiatan yang Tuhan percayakan, kelompok pelayanan yang lain yang Tuhan izinkan kami boleh lakukan di tengah-tengah jemaat ini. Kami penuh harap Tuhan selalu bersama kami, dan Roh Kudus kiranya menetapkan dalam hati kami untuk hidup saling merendahkan hati satu dengan yang lain, dan bergandengan tangan bahu-membahu bahwa pelayanan dan pekerjaan ini adalah pelayanan bagi Tuhan, dan pekerjaan ini adalah penugasan dari Tuhan dan bukan oleh dunia, sehingga di dalamnya kami sungguh-sungguh dapat bahu-membahu untuk mengatasi segala persoalan itu, untuk mewujudkan kehendak Tuhan berlaku dalam tengah-tengah jemaat dan dirasakan oleh jemaat. Pelayanan yang kami lakukan bukan sebuah perintah pemerintahan, sehingga kami tidak bertindak sebagai penguasa, tetapi sungguh menjadi pelayan yang dapat melayani semua kerinduan jemaat untuk hidup di dalam kesetiaan pada Tuhan. Diberkati jemaat Tuhan untuk selalu mendambakan hadirat Tuhan dan mendukung pelayanan yang kami lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon pimpinan Tuhan untuk pelayanan yang lebih luas, agar juga selalu berkolaborasi dengan pelayanan yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat, sehingga pelayanan yang terjalin dengan baik dari tingkat jemaat sampai ke tingkat yang lebih luas, Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, ajarlah pula kami selalu untuk tidak mencari keuntungan diri sendiri, untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi demi kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan pula untuk situasi dan keadaan yang kami alami sekarang ini, yang masih dikekang oleh pandemi COVID-19, yang masih terus menjadi ancaman bagi kami selaku insan-insan yang Tuhan tempatkan di bangsa ini. Kami mohon kuasa Tuhan dinyatakan untuk membebaskan bangsa kami dari segala wabah yang menakutkan itu, dan memberkati pemerintah kami untuk senantiasa beroleh hati yang bijaksana dan dengan penuh hikmat untuk bersama-sama dengan pihak yang terkait di dalamnya memikirkan kepentingan bangsa ini bagi keselamatan semua
masyarakat bangsa ini. Oh Tuhan, pimpin dan peliharakan setiap kami untuk selalu mendukung pelayanan-pelayanan dan program-program pemerintah untuk tetap menjaga dan mematuhi aturan itu, setia dan tetap melakukannya dengan sebaik-baiknya. Ketaatan kami pada setiap aturan yang terjadi akan membuat kami juga menyadari diri untuk hidup selalu dalam kerendahan hati. Ini harapan dan doa kami Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa kami. Dengarkan kami yang datang berseru, mengucap syukur, memohon semua ini di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, sebelum saya undur diri dalam kesempatan ini, izinkan saya bersama dengan tim multimedia menyapa kembali Ibu Bapak saudara-saudara kekasih yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Selamat beristirahat, selamat malam. Yakinkan diri kita bahwa kita selalu dalam lindungan Tuhan, dan tetap menjaga hati kita saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita.